Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang aturan pembelajarannya. Nah, di video Ibu kali ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk kalian yang bisa menjawab di kolom komentar dengan paling lengkap, paling urut, dan paling jelas, akan mendapatkan reward dari Ibu. Nah, kira-kira siapa ya yang mendapatkan reward dari Ibu? Ada yang tahu nggak hari ini kira-kira kita mau bahas apa? Ya betul, hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan. Subbab dari materi perbandingan yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama konsep perbandingan, yang kedua perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, dan yang ketiga skala perbandingan. Mungkin di antara kalian akan bertanya-tanya, untuk apa kita belajar tentang perbandingan? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan atau rasio. Yang kedua, membedakan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan peta dan model. Materi perbandingan sudah pernah kalian dapatkan ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh penerapan perbandingan di kehidupan sehari-hari? Untuk lebih memahami tentang konsep perbandingan, perhatikan gambar A dan gambar B. Di situ terdapat penari remo. Nah, tugas kalian coba bandingkan antara gambar A dan gambar B. Cukup jelas ya perbedaannya. Gambar A penarinya laki-laki, gambar B penarinya perempuan. Pada gambar A, jumlah penarinya adalah 1. Pada gambar B, jumlah penarinya adalah 3. Selain itu, kalian juga bisa membandingkan dari segi kostum, gerakan tari, dan sebagainya. Dari pemahaman konsep yang telah kita susun tadi, kita dapat mengetahui bahwa perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari 2 atau lebih besaran yang sejenis. Selaras dengan itu, menurut KBBI, perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan. Bagaimana definisi perbandingan menurut bahasa kalian? Coba tuliskan ya. Nah, setelah memahami definisi perbandingan, coba perhatikan ilustrasi berikut. Kelihatannya enak ya. Jika seporsi nasi kikil Mojosongo dijual dengan harga 15.000, seporsi nasi rawon Rosobo dijual dengan harga 25.000, dan seporsi nasi sate daging kampret dijual dengan harga 30.000. Coba hitung berapa perbandingan harga ketiga makanan tersebut. Untuk mengetahui perbandingan harga ketiga makanan tadi, kita terlebih dahulu harus menyederhanakannya dengan cara membagi bilangan-bilangan yang diperbandingkan dengan faktor prima yang sama, dimulai dari yang terkecil. Dalam kasus ini, faktor primanya adalah 5.000. Nah, selanjutnya prosesnya akan berhenti ketika tidak ada faktor bilangan prima lagi yang dapat membagi bilangan-bilangan yang diperbandingkan, sehingga dapat dihasilkan perbandingan antara nasi kikil Mojosongo
seporsi nasi rawon rosobo dan seporsi nasi sate daging kampret menghasilkan perbandingan 3:5:6. Nah, selanjutnya silakan teman-teman coba mengerjakan contoh soal di bawah ini. Dalam masalah yang serupa namun tak sama, ada kondisi di mana bilangan-bilangan yang diperbandingkan memiliki satuan yang berbeda. Maka dari itu, sebelum masuk penyelesaian perbandingan, kita terlebih dahulu harus menyamakan satuannya. Nah, silakan anak-anak mencoba latihan soal di bawah ini. Dari uraian dan contoh masalah di atas, dapat diperoleh arti perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan antara A dan B ditulis dalam bentuk sederhana A per B atau A banding B atau A dari B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, satuan yang dibandingkan harus sama. Yang ketiga, perbandingan dalam bentuk sederhana, artinya antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan, kecuali 1. Setelah memahami konsep perbandingan, kita akan masuk subbab kedua, yaitu mengetahui jenis-jenis perbandingan. Ada 2 jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai dapat disebut juga dengan perbandingan seharga atau proporsi. Perbandingan senilai atau seharga adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga, dan sebaliknya. Untuk lebih memahami konsep perbandingan senilai, silakan anak-anak bantu Ani untuk menghitung berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km. Nah, agar lebih mudah memahami konsep perbandingan senilai dengan permasalahan Ani tadi, silakan anak-anak kerjakan titik-titik di bawah ini. Nah, selanjutnya, kesimpulan umum apa yang kalian peroleh mengenai perbandingan senilai? Ceritakan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Nah, untuk lebih mengetahui konsep perbandingan berbalik nilai, mari kita bantu Pak Tono untuk menyelesaikan masalahnya. Agar lebih memudahkan kalian dalam memahami konsep perbandingan berbalik nilai, silakan kerjakan dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Nah, selanjutnya, kesimpulan umum apa yang kalian peroleh mengenai perbandingan berbalik nilai? Ceritakan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu skala perbandingan. Perhatikan gambar peta di samping. Pada gambar peta Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang mempunyai bentuk yang sama dengan keadaan sebenarnya. Dikatakan bahwa ukuran pada foto, model, ataupun peta itu sebanding dengan ukuran sebenarnya. Jika pada skala tertulis 1:500.000, berarti tiap 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm jarak sebenarnya. Dengan demikian, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Nah, sekarang coba cari rumus bagaimana mencari jarak pada peta dan rumus mencari jarak sebenarnya. Nah, agar kalian lebih memahami tentang konsep skala perbandingan, silakan kerjakan latihan soal di bawah ini.
sekarang Ibu mau tanya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran pada materi perbandingan ini? Oke, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau saran, bisa kalian sampaikan juga di kolom komentar. Sebelumnya, Ibu mau minta maaf apabila ada kesalahan dalam tulisan maupun ucapan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.